Bab 2061. Jangan percaya. Jika dirinya sebelumnya bisa dengan sepasang tangan melawan Jesse Tang, mungkin pedang spiritual ini akan hancur, dirinya juga akan kalah. Jatuh ke lantai, mengayunkan pedang patah yang ada di tangannya, Eric Qin tidak mengamuk, melainkan dengan tatapan licik melihat Jesse Tang yang sedang memeluk lengan. Kamu tidak perlu mengomeliku, aku juga bisa menebak, kali ini kamu ingin memberitahu padaku, jangan percaya dengan pedang yang diberikan oleh musuhkan. Eric Qin juga sudah sangat jelas, Jesse Tang sangat licik, meskipun semenjak lahir dilarang keluar dari partai bagian dalam, tapi Jesse Tang sama sekali tidak penakut dan polos, melainkan di saat bertarung, semua siasat pun bisa digunakan. Untuk hal ini, Eric Qin juga tidak benci maupun suka. Karena, hidup di lingkungan yang begitu kejam, jika ingin bertahan hidup, harus lebih tegar dan licik. Pintar, kata Jesse Tang sambil tersenyum. Bibi guru pernah berkata padaku, musuh selamanya adalah musuh, jangan percaya. Aku mengatakan menantang kamu, alhasil kamu malah berani memakai senjata yang aku berikan, ini adalah kesalahanmu. Jika kamu terkena jurusku dan kalah, itu termasuk kamu kurang hati-hati. Tapi tidak menyangka kamu memang hebat, bisa menghindari 5 buah bola naga apiku, tapi pedang spiritualmu sudah patah, serangan berikutnya, kamu bagaimana menahannya? Kalau begitu kamu boleh mencobanya, kata Eric Qin. Berdasarkan aturan, kamu sudah tidak boleh mengeluarkan senjata lain untuk melawan ilmu dewa aku, kata Jesse Tang. Tidak perlu, pedang patah ini sudah cukup, kata Eric Qin dengan tenang, sambil mengayunkan pedang yang ada di tangannya. Berlagak. Jesse Tang mendengus, lalu dia tidak berbicara lagi, melainkan sepasang tangan mengeluarkan mantra. Satu persatu cahaya Reiki yang tebal, mengalir ke jarinya masuk ke dalam naga api. Seketika, naga api yang ada di hadapannya, 5 macam api suci yang ada di badannya pun mulai bergoyang kuat. Naga api meraung, badan pun semakin membesar. Kali ini, sepasang matanya sangat tajam, raga raksasa kembali menyerbu ke arah Eric Qin. Tangan Eric Qin memegang pedang, tidak ada gerakan apapun, di saat naga api terbang kemari, langsung menelannya. Aku menang. Jesse Tang pun bersorak bahagia, tatapan mata pun bersinar. Jika dirinya bisa menang melawan Eric Qin, ini membuktikan kekuatannya, merupakan 10 orang terhebat yang ada di partai bagian dalam. Adikku. Leona Zhang pun sedikit gelisah, dia tentu saja tidak percaya Eric Qin akan kalah, hanya saja ditelan naga api, pasti akan luka parah. Tapi, di saat dua wanita ini sedang kaget, naga api yang menelan Eric Qin sedang terbang di udara, tapi 1 detik kemudian dimulai dari kepala sampai ekor mendadak mengembang. Bam! Dari tenggorokan, sampai ke dada dan perut. Badan naga api terus meledak, raga raksasa ini seperti ditebas oleh sebuah bayangan. Cahaya pedang pun menebas di badan naga api, bagaikan petasan yang ada di langit. Ini teknik pedang apa? Jesse Tang pun sedikit kaget. Eric Qin hanya ada sebuah pedang patah, tapi bisa memusnahkan jurus naga apinya. Tangan Eric Qin memegang pedang patah, gerakan badan bagaikan panah tajam, tempat yang dilewati, energi pedang pun membara, badan naga api pun seketika berubah menjadi asap. Lalu dia pun melayang di udara, tangan memegang pedang patah, bagaikan dewa pedang. Dan tidak terlihat terluka sama sekali. Kamu. Melihat naga raksasa yang terbentuk dari 5 macam api suci, seketika lenyap, Jesse Tang pun tidak percaya. Ilmu sihir terhebat dia, kenapa sama sekali tidak bisa melukai Eric Qin? Dan kelihatannya, teknik pedang yang dikeluarkan Eric Qin, lebih hebat daripada dia. Tapi Jesse Tang masih tidak terima, memberanikan diri mengeluarkan jurus lain. Mata Eric Qin pun tertuju padanya.
Pertarungan ini sudah seharusnya berakhir. Menyentil jari, sebuah cahaya Reiki pun terbang keluar. Rata. Jesse Tang hanya merasa telapak tangannya lemas, pedang spiritual yang ada di tangannya pun langsung jatuh ke lantai. Kamu sudah kalah. Eric Qin pun berkata. Jesse Tang mencibir, menghirup napas dalam-dalam. Dua jurus dewanya kalah di tangan Eric Qin, sekarang pedang spiritual pun hilang, si brengsek ini kenapa begitu kuat? Baik. Dia pun dengan tidak berdaya berkata, aku mengakui. Tapi di saat Jesse Tang menundukkan kepala, seperti ingin mengaku kekalahan, tatapan matanya pun terlihat niat licik. Aku kalah padamu, ini tidak mungkin. Syuh. Cambuk panjang berwarna merah yang sebelumnya pernah dia pakai mendadak muncul di tangannya, lalu bagaikan ular berbisa mencambuk ke leher Eric Qin. Kecepatan sangat cepat, arah pukul pun sangat tepat. Tapi ini masih belum selesai. Selanjutnya Jesse Tang mengeluarkan sebuah token, sebuah formasi yang ada di bumi ini pun mendadak terbentuk. Satu persatu cahaya membumbung tinggi, tidak menyangka Jesse Tang bisa mengendali formasi yang ada di kediaman ini. Formasi menjadi tali cahaya Reiki, mengikat tangan dan kaki Eric Qin. Terlalu licik. Leona Zhang melihat pun sangat emosi. Sebelumnya Jesse Tang memberikan pedang spiritual yang rusak kepada Eric Qin, sekarang dia malah melanggar aturan, menggunakan Reiki, lalu menggerakkan formasi yang ada di kediaman ini untuk menyerang Eric Qin. Ini sudah melebihi batas pertarungan ini. Bersambung.